Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1304. Aku tidak akan salah orang. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas tingkat kultivasimu sekarang, tapi aku tahu, pasti kau yang dulu itu. Ucapan wanita berbaju putih itu terdengar dingin, suaranya tajam dan membekukan udara di sekitar. Aura membekukan seperti es kutub perlahan menyelimuti tubuh Luo Xiu, dan dari sosok perempuan berseragam putih itu, ia merasakan niat membunuh yang nyata. Maaf, boleh aku tahu, apakah aku pernah menyinggungmu? Dan siapa nama gadis ini? Luo Xiu bertanya sambil mengerutkan kening, tetap menjaga sopan santun meski dalam ancaman. Yue Tian. Begitu nama itu keluar dari mulutnya, wajah Luo Xiu tampak sedikit terkejut, namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari siapa sosok di hadapannya tidak lain adalah penguasa Dao Yue Tian, salah satu dari 12 Chang Tian dari zaman Taichu yang dahulu pernah disegel di dalam tangga surga milik istana Zhen Tian. Saat itu Luo Xiu masih seorang kaisar 6 roda dan tanpa sengaja menemukan bahwa penguasa Dao Yue Tian tengah disegel. Kebetulan pula saat itu, Putri Suci Xuan Huang datang bersama beberapa kaisar 7 roda untuk mencoba membebaskan Yue Tian, namun mereka semua tewas di tangan Luo Xiu. Karena serangkaian konflik berdarah dengan sekte Suci Xuan Huang itulah Luo Xiu sebenarnya enggan hadir dalam pertemuan Dao kali ini. Tapi beberapa hal memang tidak bisa dihindari. Baru saja tiba, ia sudah dikenali oleh Yue Tian. Karena Luo Xiu mempraktikkan teknik dewa perubahan, bahkan penguasa Dao sejati pun tidak bisa mendeteksi tingkat kultivasinya secara akurat. Maka Yue Tian pun, dengan sikap meremehkan, mengira Luo Xiu hanyalah anak muda yang datang menemani seorang senior. Meski ia pernah mendengar kabar bahwa Luo Xiu sudah mencapai tingkat suprim, bagi seorang penguasa Dao, bahkan puncak suprim sekalipun tak ubahnya anak kecil. Sekarang kau tahu kenapa aku punya dendam padamu? Tanya Yue Tian dengan dingin. Tahu, tapi lalu kenapa? Jawab Luo Xiu ringan, tidak sedikit pun gentar. Aku hanya ingin membiarkanmu mati dengan paham kenapa, kata Yue Tian sebelum langsung menyerang di tengah aula besar itu. Tangan putihnya yang tampak lemah seperti giok murni menghantam ke depan, tampak biasa saja tapi menyimpan kekuatan cukup untuk menghancurkan seorang ahli suprim puncak menjadi debu dalam sekejap. Namun, serangan itu belum sempat mencapai Luo Xiu, ketika sebuah riak ruang tiba-tiba muncul dan menahan serangannya secara total. Semua kekuatannya lenyap seperti kabut pagi. Luo Xiu tak terkejut, ia memang menduga bahwa penguasa Dao sejati Xuan Zhu akan turun tangan. Cara halus dan luar biasa untuk mengendalikan ruang seperti itu, memang hanya bisa dilakukan oleh penguasa Dao sejati Xuan Zhu. Yue Tian, jangan sembarangan. Sebuah suara berat menyusul, dan sesosok tubuh menyelimuti cahaya Xuan Huang turun dari langit. Cahaya itu bahkan memancarkan kilau samar kekuatan abadi, membawa tekanan penguasa Dao sejati yang menggetarkan jiwa. Dialah penguasa Dao sejati Wu Xin. Luo Xiu pernah bertemu dengannya di wilayah rahasia zaman kuno. Yue Tian memandangi Luo Xiu dengan tatapan dingin, namun tidak melanjutkan serangannya. Ia tahu bahwa selama Xuan Zhu sudah turun tangan, tak mungkin ia bisa membunuh Luo Xiu di sini. Penguasa Dao sejati Wu Ji benar-benar menerima murid yang luar biasa. Seorang penguasa Dao muda seperti ini, aku baru melihatnya sekali dalam hidupku, ujar penguasa Dao sejati Wu Xin sambil melirik ke arah Luo Xiu. Ucapannya langsung membuat seisi aula terdiam, bahkan napas pun seakan tertahan. Tak seorang pun meragukan perkataan penguasa Dao sejati Wu Xin, dan jika ia sudah mengatakannya, maka itu berarti Luo Xiu benar-benar telah mencapai tingkat penguasa Dao. Tapi, bagaimana mungkin? Ini terlalu mencengangkan. Bahkan penguasa Dao Yue Tian pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Semua orang tahu Luo Xiu memiliki bakat Dao abadi, namun tak peduli seberapa besar bakat seseorang, mustahil dalam waktu beberapa ratus tahun saja mencapai tingkat penguasa Dao. Hal ini sudah melampaui pengertian logika dan bakat. Semua orang langsung menyadari bahwa pasti ada rahasia besar dan tak terduga yang tersembunyi dalam tubuh Luo Xiu. Muridku memang luar biasa. Sebuah suara tiba-tiba menggema dari luar aula, dan seluruh mata pun serempak menoleh ke arah sumber suara. Sosok yang berjalan masuk adalah penguasa Dao sejati Wu Ji. Penguasa Dao sejati, salam hormat, penguasa Dao sejati. Para penguasa Dao yang hadir segera bangkit dan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Luo Xiu juga mengangkat pandangannya. Bila ini terjadi sebelum ia mengetahui kebenaran tertentu, mungkin ia akan merasa terharu saat melihat penguasa Dao sejati Wu Ji. Tapi kini, hati dan pikirannya tetap setenang dan sedalam danau tua tanpa riak. Pandangan penguasa Dao sejati Wu Ji pun akhirnya beralih kepada Luo Xiu. Ia mengangguk perlahan lalu tersenyum tipis dan berkata, bagus.
Kau tidak mengecewakan gurumu. Meskipun tampak biasa saja, Luo Xiu yang peka dapat menangkap secercah ketidakwajaran dalam sorot mata sang guru. Meskipun ekspresi Wu Ji tetap ramah dan bijak seperti biasanya, Luo Xiu bisa merasakan bahwa dalam lubuk hatinya, penguasa Dao sejati Wu Ji tidak sepenuhnya senang karena bidak catur yang telah lama ia tempatkan, kini telah melampaui rancangannya sendiri. Tanpa bimbingan guru, murid tidak akan mencapai pencapaian seperti hari ini, balas Luo Xiu sambil membungkuk memberi hormat. Ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan terlalu dini. Selama dirinya belum benar-benar melampaui segalanya dan mencapai puncak yang membuatnya tak lagi perlu takut pada siapapun, Luo Xiu memilih untuk bersabar dan menahan diri. Kini, semua orang sudah meyakini bahwa ia telah mencapai tingkat penguasa Dao, padahal sebenarnya Luo Xiu masih berada di puncak ranah Supreme. Begitu ia benar-benar menembus penghalang itu dan naik ke tingkat penguasa Dao, saat itulah dunia akan benar-benar diguncang oleh kehadirannya. Di bagian utama Aula Agung, 3 penguasa Dao sejati duduk sejajar di kursi kehormatan. Dalam hati para penguasa Dao yang hadir, ada satu pertanyaan besar yang tak terucapkan: bagaimana bisa penguasa Dao sejati Xuan Zu keluar dari wilayah dimensi miliknya, alam Xuan. Namun baik Wu Ji maupun Wu Xin tampak tidak terganggu oleh kehadiran Xuan Zu di sini, seakan-akan mereka memang sudah mengetahui atau bahkan menyetujui keadaan itu sejak awal. Penguasa Dao sejati Wu Xin akhirnya memecah keheningan. Tujuan utama pertemuan Dao kali ini adalah untuk saling bertukar dan berbagi. Sebagai tuan rumah, tentu aku yang akan memulai. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya. Sebuah kilau cahaya naik ke tengah-tengah ruangan dan berhenti mengambang di udara. Di dalamnya terdapat sebuah batu mineral emas seukuran telapak tangan, dari mana terpancar aura tajam yang langsung membelah ruang di sekitarnya menjadi retakan-retakan halus. Ini adalah sepotong bahan tingkat abadi. Bila ditambahkan seujung kuku saja ke dalam proses pemurnian senjata utama seorang penguasa Dao, kualitas senjatanya dapat meningkat. Jika seluruh bongkahan ini digunakan, maka akan menjamin hasilnya menjadi energi Dao tingkat tertinggi. Di kalangan para penguasa Dao, senjata yang mereka ciptakan disebut sebagai Daoqi atau Dao Bao. Daoqi kelas tertinggi hanya berada satu tingkat di bawah senjata tingkat dewa atau senjata abadi, dan bisa membuat seorang penguasa Dao tingkat menengah menyaingi penguasa Dao tingkat akhir yang hanya memiliki Daoqi tingkat atas. Apalagi mengingat betapa langkanya bahan seperti ini dan minimnya ahli jalur pemurnian Qi Dao di tingkat penguasa Dao, tak heran banyak penguasa Dao di tingkat tinggi pun tak punya Daoqi kelas atas. Meski sebagian besar penguasa Dao memang tahu dasar pemurnian, tapi hasil buatan tangan mereka tetap tidak bisa menandingi hasil karya seorang ahli sejati Qi Dao. Namun meminta bantuan mereka bukanlah perkara murah dan di sisi lain, banyak orang juga tak ingin mempercayakan pembuatan senjata inti mereka kepada orang lain, mengingat Daoqi berkaitan langsung dengan seni, kekuatan inti, dan rahasia pribadi. Maka tak aneh jika material seperti yang dibawa penguasa Dao sejati Wu Xin menjadi harta karun yang sangat diidamkan. Ketika batu itu muncul, banyak penguasa Dao memandangnya dengan penuh gairah. Luo Xiu pun segera menyadari bahwa yang disebut pertemuan Dao ini sebenarnya adalah semacam bazar elit khusus kalangan penguasa Dao. Namun, berbeda dengan pertemuan skala kecil, adanya penguasa Dao sejati yang hadir menjadikan barang-barang luar biasa seperti ini bisa saja bermunculan. Penguasa Dao sejati Wu Xin pun mengumumkan, barang ini bisa menjadi milik siapa saja. Asalkan mampu menukarnya dengan sesuatu yang membuatku tertarik. Untuk penguasa Dao sejati yang telah lama mencapai puncak, nyaris tak ada lagi benda di dunia yang bisa menggugah hatinya. Maka sumber daya kultivasi biasa, seperti manik Dao, jelas tak ada artinya baginya. Keheningan pun menyelimuti aula. Penguasa Dao sejati Xuan Zu dan Wu Ji tidak menunjukkan minat, membuat peluang terbuka lebih lebar, tetapi barang yang mampu menarik minat seorang penguasa Dao sejati bukanlah barang sepele. Beberapa saat kemudian, seorang penguasa Dao berwajah kekuningan akhirnya membuka suara, "Aku memiliki sebuah token masuk ke kolam intisari api Phoenix abadi." Tidak tahu apakah penguasa Dao sejati tertarik. Ucapannya mengejutkan sebagian besar hadirin. Mereka yang tak mengenalnya hanya mengerutkan kening, tapi mereka yang tahu langsung memandang iri. "Guru," bisik Luo Xiu kepada Wu Ji penguasa Dao sejati, "apa itu kolam intisari api Phoenix abadi?" Sebagai murid langsung, Luo Xiu duduk di sisi kiri belakang Wu Ji, sementara penguasa Dao tahap awal seperti Duan Kong duduk di dekatnya dan yang lainnya berdiri lebih ke belakang. Wu Ji menjawab perlahan, "Konon di awal mula alam semesta ini, dari kekacauan lahirlah seekor Phoenix abadi 9 warna. Keturunannya dikenal sebagai klan Phoenix abadi. Kolam intisari api Phoenix adalah tempat para leluhur Phoenix menjalani proses nirwana mereka. Karena warisan darah mereka sangat unik, setiap kali mereka mengalami nirwana, kekuatan mereka meningkat pesat. Tempat itu pun akhirnya menyimpan intisari nyala api yang sangat murni, sumber kekuatan luar biasa bagi siapapun yang menempuh jalur api. Bahkan bagi yang tidak mengolah dao api dari tempat itu juga bisa digunakan untuk mengangkat tingkat api kehidupan inti mereka. Tapi,
Lanjut Wuji, klan Phoenix Abadi sangat tertutup dan hidup di wilayah rahasia. Hanya mereka yang pernah memberikan jasa besar bagi klan itu yang bisa memperoleh token akses ke kolam tersebut. Dan token itu pun hanya memberi hak untuk berlatih selama 10 jam waktu. Penjelasan itu membuat mata Luo Xiu sedikit menyipit. Yang menarik perhatiannya bukan manfaat kolam itu, tapi fakta bahwa token tersebut bisa menjadi petunjuk menuju lokasi klan Phoenix Abadi. Sejak Yan Yuer pergi mengikuti wanita dari klan itu yang bernama Feng Jin, Luo Xiu selalu merasa tidak tenang. Kini setelah dirinya memiliki kekuatan setara penguasa Dao, sudah waktunya baginya untuk mengunjungi klan Phoenix Abadi secara langsung. Di masa kini, jumlah penguasa Dao sejati sangat terbatas. Klan Phoenix Abadi, meski bertahan selama berjuta tahun, darah mereka kini semakin lemah dan meski memiliki penguasa Dao, mereka tak punya penguasa Dao sejati apalagi dewa sejati. Dengan kata lain, mereka tak lagi menakutkan bagi Luo Xiu. Bersambung.